Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalian berada, masih tetap di channel Herjinata, konten yang membahas tentang cerita misteri, mistis, mitos, dan sejarah. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat dari Alas Roban. Langsung saja kita menuju ke videonya dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang tak pernah mendengar tentang Alas Roban? Alas atau hutan ini adalah sebuah wilayah atau jalur yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur Alas Roban menghubungkan wilayah Batang dan Semarang. Jalan ini merupakan salah satu bagian dari jalur Pantura. Kontur jalannya dikenal cukup curam dan berkelok-kelok. Dengan sebelah kanan dan kiri jalan berupa hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Pemandangan tampak indah, namun beberapa orang justru merasa merinding ketika melihatnya. Sejarah Alas Roban. Alas dalam bahasa Jawa memiliki arti hutan. Alas Roban merupakan suatu kawasan yang berada di tengah hutan belantara. Namun hutan tersebut dibelah untuk dijadikan jalan raya. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 dan menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Pada masa itu jalan ini dikenal dengan sebutan The Groot Potsweg yang dibangun untuk tujuan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Kawasan Alas Roban terhitung mulai perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang yang saat ini telah menjadi kota Pekalongan. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Daendels melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Kerja rodi dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan jalan. Tentu kerja rodi ini menimbulkan banyak korban jiwa karena menggunakan sistem kerja yang tidak manusiawi. Korban jiwa akibat pembangunan jalan ini banyak yang dibuang di kawasan hutan. Sehingga pada zaman itu kawasan Alas Roban juga dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat dan terkenal angker. Sebenarnya kawasan hutan Roban telah dikenal dan dihuni oleh beberapa masyarakat. Daerah ini dibuka oleh Ki Bahurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Saat itu terjadi perselisihan antara POC dan Mataram, sehingga Sultan Agung bermaksud untuk menggempur POC. Karena pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa, maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Jika pada tahun 1808 hingga 1811, pada saat pembangunan The Groot Potsweg banyak korban jiwa yang dibuang di kawasan Alas Roban, maka demikian pula pada tahun 1980-an. Pada tahun itu banyak korban Petrus di masa Orde Baru yang juga dibuang di kawasan hutan, sehingga kawasan ini seolah kental dengan kesan mistik dan angker. Kondisi jalan di Alas Roban memiliki topografi menanjak dan berkelok. Tentu kondisi ini menjadikan suasana saat melintasi daerah ini semakin mencekam. Di kawasan ini sering menjadi kecelakaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahkan kawasan hutan ini disebut sebagai salah satu jalur tengkorak di Indonesia. Medan yang harus dilalui pada jalan ini cukup sulit sebab banyak sekali tanjakan dan kelokan curam. Oleh karena itu, banyak pengendara yang dihimbau untuk selalu berhati-hati saat melewati kawasan ini.
Untuk mengatasinya, saat ini telah dibuat jalur alternatif. Di kawasan Alas Roban, jalur alternatif terdiri dari lingkar utara dan selatan. Bagi yang hendak melintasi kawasan ini dengan mengendarai kendaraan pribadi, maka dapat melalui jalur lingkar alternatif utara. Sedangkan untuk kendaraan berat sebaiknya menggunakan jalur selatan yang berupa jalan beton. Jalur selatan memang relatif lebih jauh, namun tanjakan dan tikungan tajam pada jalur ini lebih sedikit. Selain itu, pada jalur ini terdapat beberapa area kantong parkir yang dapat digunakan sopir untuk beristirahat. Selain itu, penerangan jalan Alas Roban juga belum terlalu banyak, sehingga diperlukan kewaspadaan ketika melewatinya pada malam hari. Percaya atau tidak percaya dikembalikan kepada kepercayaan diri kalian masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Saya undur diri, Herjinata. Wassalam.